Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap hari Bapak dan Ibu pergi ke pasar, pergi bekerja ataupun menuju ke suatu tempat, pasti memiliki sebuah tujuan. Dan tujuannya tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bapak dan Ibu, agar semua kebutuhan hidup kita terpenuhi, maka tentulah ada usaha dari diri kita. Demikian juga kalau kita ingin hidup kita sukses, misalnya saja pekerjaan kita sukses ataupun juga sukses dalam rumah tangga, tentu memerlukan usaha-usaha, tentunya memerlukan upaya-upaya. Namun Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang saya cintai, semua itu kita harus menyadari bahwa kita ini hanya bisa berusaha, tetapi ketentuan kesuksesannya, keberhasilannya sudah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu Bapak dan Ibu, Allah selalu menganjurkan sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'alallah, yang artinya apabila kamu bersungguh-sungguh akan melakukan sesuatu, maka hendaknya berserah dirilah kepada Allah. Berserah diri ini berarti kita bertawakal kepada Allah. Maka jelas dari surat tadi ayat 159 tadi, hendaknya dilakukan pada tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan bagaimana akhir usahanya nanti. Dengan kita memiliki bahwa akhir usahanya Allah yang menentukan, bukan berarti kemudian menyurutkan semangat kita dalam berusaha. Justru sebaliknya, dengan kita berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka itu membuat pekerjaan kita atau upaya kita menjadi lebih bersungguh-sungguh karena yakin Allah akan menolong kita. Dan tawakal ini, Bapak dan Ibu, saudara semuanya, adalah sebagai kendali yang mengendalikan perasaan manusia yang kadang atau sering bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Maksud dan tujuan tawakal agar seseorang tidak sampai menyombongkan diri bila usahanya telah berhasil, dan agar dia dapat merasakan serta mensyukuri nikmat yang selama ini telah diterimanya. Namun sebaliknya, apabila usahanya gagal, maka dia pun tidak kemudian berputus asa, jiwanya akan tetap tenang karena ingat bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, saudara semuanya, pengertian tawakal kepada Allah bukan berarti berserah diri tanpa usaha. Sekali lagi, pengertian tawakal bukan arti berserah diri tanpa usaha. Jadi
kita tetap harus berupaya, namun berserah diri atas apa hasil usahanya nanti. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, la yaqudu ahadukum antolabi rizki fayaqulu Allahumma urzuqni waqad alima annas samaa la tumzirut zahaba wal fidota, yang artinya janganlah seorang menuntut rizki dengan duduk berpangku tangan saja kemudian berdoa, ya Allah berilah aku rezeki, padahal dia pun tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Nampak lebih jelas lagi bagi kita bahwa tawakal itu berlaku dengan melakukan berbagai ikhtiar dan tetap berusaha semaksimal kemampuannya untuk mencapai kesuksesan sambil tetap berdoa agar Allah membuka pintu keberhasilan itu. Maka kita hendaknya senantiasa tidak bermalas-malasan melaksanakan kewajiban sebagai manusia untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu dengan cara berusaha. Dalam berusaha harus memiliki keyakinan bahwa usaha yang sungguh-sungguh itu Allah akan merubah nasib seseorang. Ya, kita harus memiliki keyakinan bahwa melalui usaha kita yang dengan tekun kita upayakan, kita kerjakan, insya Allah akan menolong kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Inna woha la yuqadiru ma biqaumin hatta yuqadiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut bukan berarti manusia berkuasa untuk merubah nasibnya. Bahkan sedikit banyaknya perubahan itu hanyalah tergantung ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak pernah putus asa dalam berusaha mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasilnya terserah kepada Allah. Jadi arti tawakal yang sebenarnya ialah mempunyai keyakinan yang mendalam, merupakan realisasi dari iman yang dimiliki bahwa segala bentuk keberhasilan adalah di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 3, Waman yatawakkal ala Allahi wa huwa hasbuh. Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Maksudnya, Allah memberi kecukupan dalam hati orang yang tawakal sehingga ia merasa cukup karena menyadari bahwa apa yang diterima dari hasil usahanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tiada seorang pun dapat menentangnya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dengan memahami arti tawakal ini hidup kita menjadi tenang, dalam bekerja juga tenang, dalam berupaya mencapai cita-cita juga tenang, karena kita yakin bahwa upaya-upaya kita itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah tentang hasilnya dan kita diwajibkan untuk berusaha. Semoga dengan uraian mengenai tawakal seperti ini menjadi manfaat bagi kita, menjadi barokah, menjadi pencerah, menjadi penenang hati kita. Semoga demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.